Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan alat kami yang berjudul alat ukur tinggi pohon berbasis SP32 dan sensor US100 ultrasonic dan sensor kemiringan MPU 9250. Nah, di sini adapun anggotanya saya sendiri Arfiu Paras Raditya dengan NIM 2401010098. Saya Muhammad Farul Rozi dengan NIM 2401010073. Saya Siti Kaji Nasution dengan NIM 2401010091. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan dari proyek kami yang dimana alat ini dirancang untuk membantu proses pengukuran tinggi pohon secara otomatis dengan sistem data logger, yang berarti setiap hasil pengukuran akan tersimpan secara otomatis dalam file di kartu micro SD. Sistem ini menggunakan beberapa komponen utama, yaitu sensor ultrasonic US100 untuk mengukur jarak antara alat dan pohon, serta sensor MPU 9250 untuk membaca sudut kemiringan alat terhadap pohon. Kemudian data waktu dan tanggal disimpan menggunakan modul RTC DS3231, dan semua data hasil pengukuran akan direkam ke dalam kartu micro SD. Hasil pengukuran dapat dilihat secara langsung pada layar OLED 128x64 yang menampilkan jarak, sudut, dan tinggi pohon secara real time. Sistem ini memiliki 3 mode, yaitu mode pertama untuk mengukur jarak, mode kedua untuk mengukur sudut, dan mode ketiga untuk menghitung tinggi pohon. Setiap kali hasil pengukuran selesai, data akan disimpan dalam file data log tinggi pohon TXT di micro SD. Dengan alat ini, pengukuran tinggi pohon menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat karena data disimpan otomatis dan tidak perlu pencatatan manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada diagram blok sistem alat data logger pengukuran tinggi pohon berbasis ESP32. Pada bagian pusat sistem terdapat microcontroller ESP32 yang berfungsi sebagai otak utama alat. Semua komponen sensor dan modul terhubung ke ESP32 untuk melakukan proses pembacaan, perhitungan, dan penyimpanan data. Sensor US100 ultrasonic digunakan untuk mengukur jarak antara alat dan pohon, sedangkan sensor MPU 9250 berfungsi untuk membaca sudut kemiringan alat saat mengukur dilakukan. Modul RTC DS3231 berfungsi untuk memberikan data waktu dan tanggal secara real time yang nantinya akan dicatat bersama hasil pengukuran. Kemudian, hasil pengukuran yang telah diproses oleh ESP32 akan ditampilkan pada layar OLED 128x64, sehingga pengguna dapat melihat nilai jarak, sudut, dan tinggi pohon secara langsung. Selain itu, semua data hasil pengukuran disimpan secara otomatis ke dalam kartu micro SD melalui modul SD card, sehingga data dapat disimpan dan diakses kembali kapanpun diperlukan. Untuk berpindah antara mode pengukuran, yaitu mode jarak, sudut, dan tinggi, digunakan sebuah push button yang terhubung ke ESP32. Dengan integrasi seluruh komponen ini, sistem dapat melakukan pengukuran tinggi pohon secara otomatis, menampilkan hasil secara real time, dan menyimpannya ke dalam memori eksternal secara efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu flowchart sistem kerja alat pengukur tinggi pohon berbasis ESP32. Sistem dimulai dengan proses inisiasi komponen dan komunikasi L2C serta serial. Pada tahap ini, ESP32 akan menyimpan seluruh pin untuk sensor ultrasonic, push button, modul SD card, RTC, OLED, dan sensor MPU 9250. Serta itu dilakukan pengecekan semua modul, yaitu OLED, RTC, DS321, MPU 9250, dan SD card. Jika ada salah satu modul yang gagal terdeteksi, maka tampilan OLED akan menampilkan pesan cek modul gagal, dan sistem berhenti sampai modul berfungsi dengan benar. Jika semua modul normal, sistem akan menampilkan layar pembukaan bertulis kelompok 2 dan alat ukur tinggi pohon.
Selanjutnya, sistem akan memberikan keberadaan file logger pada SD card. Jika file belum ada, maka sistem otomatis membuat file baru bernama data logger tinggi pohon dan menuliskan hold kolom data. Kemudian sistem masuk ke mode 1, yaitu mode pengukuran jarak. Pada tahap ini, sensor ultrasonik membaca jarak dari alat ke pohon dan hasilnya ditampilkan di layar OLED. Serta itu, ketika ketik tombol ditekan, jarak akan disampaikan dan sistem berpindah ke mode 2. Di mode 2, sistem melakukan pengukuran sudut menggunakan sensor MPU 9250. Sudut kemiringan alat akan ditampilkan di OLED dan setelah tombol ditekan lagi, nilai sudut disimpan dan sistem perpindahan ke mode 3. Pada mode 3, sistem perhitungan tinggi pohon menggunakan rumus tinggi sama dengan jarak dikalikan dengan dari sudut ditambah tinggi sensor. Hasil perhitungan tinggi sensor, hasil perhitungan tinggi pohon ditampilkan di OLED dan pada lengket termasuk tanggal, waktu, jarak, sudut, dan tinggi disimpan ke SD card dalam file data logger tinggi pohon. Setelah menyimpan selesai, sistem kembali ke mode 1. Simpan untuk melakukan pengukuran pohon berikutnya. Proses ini pada diulangi terus-menerus untuk mengambil data secara real time. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem data logger pengukuran tinggi pohon. Nah, di sini pada tahap implementasi, sistem ini bekerja dengan mengumpulkan data dari dua sensor utama, yaitu sensor ultrasonik untuk membaca jarak dan sensor MPU 9250 untuk mengukur sudut kemiringan alat terhadap permukaan tanah. Setiap kali tombol ditekan, SP32 mengambil nilai dari kedua sensor tersebut dan menggunakan rumus trigonometri untuk menghitung tinggi pohon. Waktu pengukuran diambil dari modul RTC DS3231 agar hasilnya memiliki tanggal dan jam yang akurat. Hasil perhitungan tinggi pohon kemudian ditampilkan secara langsung di layar OLED 128x64 agar pengguna dapat melihatnya secara real time. Selain itu, data juga disimpan ke dalam kartu microSD dalam file bernama datalog tinggi pohon TXT yang berisi informasi tanggal, waktu, jarak, sudut, dan tinggi pohon. Dengan cara ini, semua data pengukuran tersimpan otomatis dan dapat diakses kembali untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inisialisasi. Pada bagian awal program ini dilakukan inisialisasi library yang dibutuhkan seperti wire, SD, RTC, dan library OLED untuk komunikasi antara komponen. Selanjutnya ditentukan konfigurasi pin pada ESP32 seperti pin trigger dan echo untuk sensor ultrasonik, pin tombol untuk input pengguna, dan pin chip select untuk modul microSD. Lalu ditentukan alamat I2C untuk modul MPU 9250, magnetometer, dan OLED display. Terakhir didefinisikan parameter utama seperti tinggi sensor dalam satuan cm serta ukuran layar OLED yang digunakan sebagai tampilan utama sistem. Selanjutnya ada pengecekan. Pada bagian ini dilakukan pengecekan terhadap seluruh modul yang terhubung ke ESP32, yaitu OLED RTC, sensor MPU 9250, dan modul SD card. Jika salah satu dari modul tersebut tidak berfungsi atau tidak terdeteksi, sistem akan menampilkan pesan cek modul gagal pada layar OLED. Setelah itu, program akan berhenti di posisi tersebut dan tidak melanjutkan proses berikutnya sampai masalah diperbaiki. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh komponen bekerja dengan baik sebelum sistem melakukan pengukuran dan penyimpanan data. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian program pembacaan jarak dan sudut. Nah, pada bagian ini sistem melakukan pembacaan data dari dua sensor utama. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak antara alat dengan batang pohon melalui fungsi get distance. Sensor ini bekerja dengan mengirimkan gelombang ultrasonik dan menghitung waktu pantulannya untuk mendapatkan jarak dalam satuan cm. Sedangkan fungsi read speed digunakan untuk membaca sudut kemiringan alat menggunakan sensor MPU 9250. Nilai akselerometer yang terbaca dikonversi menjadi sudut dalam derajat
dengan perhitungan trigonometri. Hasil dari kedua pembacaan ini kemudian digunakan untuk menghitung tinggi pohon pada mode berikutnya. Nah, di sini terdapat rumus kode program trigonometri yang telah kami masukkan. Nah, setelah sistem mendapatkan nilai jarak dari sensor ultrasonik dan sudut dari sensor MPU 9250, alat akan menghitung tinggi pohon secara otomatis menggunakan rumus trigonometri. Rumus yang digunakan adalah jarak yang dikalikan dengan nilai tan dari sudut kemiringan, kemudian ditambahkan dengan tinggi sensor dari permukaan tanah. Hasil perhitungan tinggi pohon kemudian ditampilkan pada layar OLED dan juga disimpan ke dalam file data log tinggi pohon TXT di kartu microSD sebagai data log pengukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikut ini adalah tampilan hasil pengukuran pada layar OLED. Pada bagian atas ditampilkan tanggal dan waktu dari modul RTC. Di bawahnya terdapat hasil pembacaan jarak dari sensor ultrasonik, sudut kemiringan dari ultrasonik, sensor MPU 9250, serta hasil perhitungan tinggi pohon. Mode pengukuran juga ditampilkan untuk memberi tahun pengukuran pengguna sedang berada di tahap pengukuran, jarak sudut atau hasil akhir. Tampilan ini diperbarui secara otomatis setiap kali alat melakukan pembacaan data baru. Lalu pada bagian ini alat menyimpan hasil pengukuran ke dalam SD card secara otomatis. Data yang dihasilkan mencakup waktu pengukuran jarak yang terbaca oleh sensor ultrasonik, sudut kemiringan dari sensor MPU 9250 dan hasil perhitungan tinggi pohon. File hasil disimpan dalam format teks dengan nama data logger tinggi pohon, sehingga bisa dibuka dalam inilisi menggunakan komputer. Sistem hanya menyimpan satu kali untuk setiap pengukuran agar data tidak ganda. Di sini kami akan melakukan demonstrasi pengukuran tinggi pohon. Nah, boleh ke sini. Nah, di sini OLED menampilkan jarak, sudut, dan tinggi pohon dan modenya. Dan di sini ada tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik yang didapatkan dari RTC. Nah, di sini itu kan dari pohon itu jaraknya 170-an cm. Coba arahkan ke pohonnya. Nah, udah, sini coba di. Nah, di sini dapatkan jarak alat saya dari alat kami dari pohon 181 cm. Selanjutnya akan melakukan pengukuran sudut yang dimana akan diarahkan ke puncak tinggi pohon. Mundur dulu. Sudah didapat hasilnya, yaitu 514 cm. Kalau dimeterkan jadi 5 meter 10-an cm gitulah. Pokoknya ini di sini 5 meter. Sudah dapat hasilnya. Nah, begitulah hasil demonstrasi pengukuran tinggi pohon kami. Di sini kami menggunakan penggaris 30 cm yang diukur ke dinding. Nah, sekarang kami lihat hasil dari OLED, yaitu 32-an cm. Berarti akurat, cuma agak selisih 2 cm. Sekarang kami akan melakukan pengujian derajat dari alat kami, kemiringannya. Nah, yang dimana kalau ditegak tuh kita udah tahu dia bakalan 90. Nah, sekarang saya coba tegakin. Coba. Nah, di sini didapatkan 80-an, 84, 86, berarti lumayan akurat untuk sensor kemiringannya. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.